perjandaan di Shut up. Oke Pesat. Ya, ada yang di What is that? janda berapa persen? Hampir 80%. Ya. Dengan alasan laki-lakinya nganggur gak mau kerja. Dengan alasan itu. Tapi sebetulnya kalau kita selidiki belum tentu seperti itu. Iya. Saya pernah menyelidiki salah satu wanita yang saya sukai, ya namanya saya pernah lah pacaran sama Shut up. mungkin nggak pernah lah. Saya pernah menyelidiki, saya suka sama wanita itu, ya memang dia janda tapi kelihatannya baik gitu ya, awalnya baik, pasti yang jahat juga pasti awalnya baik dulu kan, nggak mungkin langsung jahat. Siapa yang mau dede? Ya, siapa yang menerima? Ya kan? Nah, setelah saya selidiki ke tetangga-tetangganya, ke saudara-saudaranya, bahkan ke orang tuanya pun mungkin karena melihat saya serius sama anaknya, dia juga gak mau sampai ngecewain orang lain gitu ya yang memilih anaknya. Ya. Akhirnya dia ngebocorin telepon anaknya kayak gimana gitu. Nah di situ saya menyimpulkan ternyata ucapan yang diucapkan oleh wanita yang saya sukai itu tidak sesuai gitu ya Dengan orang terdekatnya. Iya. Bahkan orang tuanya pun oke lah, tetangga kadang ada yang Kesukaan. ngejelekin sirik kan. Jadi Tapi ini orang tua sendiri, masa orang tua sendiri ya kan berbohong ya. Nah itu. Sampai akhirnya ya mana mungkin saya harus nyelidik yang janda gitu. Karena apa gitu ya, faktor bisa jadi jandanya gitu. Iya. Salah satunya aja sih. Itu contoh kan? Contoh ya, contoh. Tapi mayoritas kayak itu, Mayoritas. saya juga kan ada yang tadi satu minggu saya kayak gitu. Makanya saya kalau ada janda nggak bisa percaya satu belah pihak dari jandanya itu, karena kebanyakan pembenaran diri memposisikan dia sebagai korban. Kan orang suka aneh gitu kan, kenapa cerai suaminya nggak kerja, terus pas lagi pacaran kerja, suaminya kerja nggak, suaminya enggak, terus kenapa diterima jadi suami itu? Nah, Terus enggak, kan kayak yang tolol gitu kan, udah tahu nggak kerja, udah nikah kok masih komplain, itu kan pilihan kamu gitu. nah, Lu mau nikah sama dia udah tahu seluk beluknya, kenapa pas nikah lu jadi komplain gitu kan? Kan aneh. iya. Jadi nikah itu sekarang itu dibuat permainan, kayak ya itu dia, bukan harus pintar agama, harus paham agama, karena nikah itu kan Allah sendiri yang jadi walinya juga kan. Allah pun jadi wali ya, gitu kan. Prihatin juga ya. Prihatin bener. Banyak yang mempermainkan soal pernikahan. Soalnya Soalnya kan kedua-duanya kalau cerai itu secara tidak langsung mereka tidak menyadari gitu bahwa itu merugikan diri mereka sendiri. iya. Laki-laki dia bermodal, bukan modal yang sedikit menikah itu ya. Pasti ngeluarin gede kan, Iya. apalagi yang awal yang darah dulunya Ya dah. pengeluarannya kan gede. Minimal 20 juta kan. 20 juta Ya, sekarang mah. sederhana pun harus tetap ada itu kan. Nah, sekarang ke cewek tuh ngorbanin dirinya lepas dari kedua orang tuanya. Yang tadinya hidup enak bisa kan, terus sama suami jadi sederhana gitu. Terus juga dia ngelepasin masa keperawanan ya kan. Ya betul. Kalau udah cerai jadi janda kan. Iya. Tapi kok jadi janda kok bangga gitu. Kalau harus bicara kasar, barang second emang gak turun gitu. Nah iya. Ibarat handphone lah ya, kalau di counter yang bekas harganya coba bandingin harga handphone bekas sama handphone baru, mahalan yang mana? Nah itu. Gak ada barang bekas yang mahal. Nah, Bahkan yang paling saya What the fuck? yang saya skip. yang bikin saya ketawa sendiri gitu kan, baru cerai, belum cerai resmi, baru beberapa hari pribadi ini ya, mencerai pribadi. Saya awalnya nggak ingin tahu mantan, apa gue ingin tahu, tapi pas pertama cerai teman-teman saya kan berteman sama mantan, ngomongin aduh saya pengen lupa terus sama mantan, sampai kayak belum 1 bulan cerai dia udah foto sama cowok. Kan kalau cewek ada batas idahnya, harga dirinya di mana sih gitu kan.
saya sendiri sebagai cowok punya harga diri, masa iya saya harus gandeng lagi? Bukannya saya gak mampu, saya ditinggalkan istri saat itu, besoknya bisa cari lagi, bisa saya. Tapi karena menghormati aturan keluarga dan anak. Nah betul gak? Kalau wah bapaknya aja kayak gitu suka kawin, anaknya juga gak bakal benar. Nah itu kan yang nanti dijudge di lingkungan itu seperti itu. Tahu kan netizen? Cungur tetangga, bahaya. Itu. Tapi ada yang itu, ya ada, saya pengalaman gitu kan. Saya sendiri sampai bukannya mah aja, jadi saya ketawa gitu kan. Kok belum masa indah, kok udah kayak gitu. Maksudnya foto sama laki-laki itu pengen manis-manisin saya. Apa pengen pamer? Apa perlu saya tunjukkan cara fuckboy saya yang dulu? Kadang-kadang seperti itu, Pak. Serius. Makanya saya di Facebook lihat komenan. Bukannya saya murahan ya. Kalau saya mau ya ada lah gitu beberapa, cuman saya tidak seperti itu. Saya mencari bukan wanita cantik sekarang, bukan cantik untuk kesekian kalinya karena topeng itu benar, topeng itu berbohong, menyakitkan. Blowing itu bisa menipu dan menyakitkan, tapi pengen hatinya itu benar-benar yang menyayangi kita lah sebagai suami. Ini jarang sekarang. 1001 ada, bukannya gak ada, cuman jarang. Saya ngeri pergaulan di tempat kerja para wanita gitu kan. Ya katakan apa dekat. What is that? Saya mau deketin wanita garmen, pengen tahu kenapa caranya, ya dengan cara di sosial media. Iya, saya ulik-ulik kenapa, pasti cowok kayak gitu kan, ditanya kenapa cerai sih gitu kan. Kalau deketin jalan kenapa cerai, nah kecuali yang deketinnya bujang, dia gak bakal tanya itu sok, karena tujuannya bukan untuk benar, cuma untuk bahan eksperimen. Nah cewek kalau cewek janda udah punya anak 1 atau 2, deketin bujang jangan terlalu bangga, kalian hanya dijadiin tempat pembuangan sperma sama eksperimen. Serius, ini dari laki-laki ngomong. Saya pernah muda dan pernah bujang deketin janda, itu seperti itu, cuma dijadiin tempat. Dia jangan wah saya deket sama bujang cakep gini-gini, saya taruhan deh kalau sampai kawin. Ada yang nikah sama janda dapetin bujang, tapi lihat jandanya janda kaya atau enggak, cantik kaya pasti cantik, materinya cukup pasti dapat bujang. Ada, saya juga tahu. Ups. Makanya jangan terlalu bangga lah. Pesannya ya buat kalian yang berumah tangga, jangan mencari kesempurnaan dari pasangan, sempurnakanlah pasangan kalian. Itu belum tentu. Kalian jangan terlalu berekspektasi. Maksudnya berekspektasi itu berangan-angan bahwa kalian cerai, kalian bisa dapatkan suami yang lebih dari dia, belum tentu. Jangan sekarang, kalau sendiri ya, bajingan lebih banyak daripada yang tulus. Kadang yang tulus itu berpura-pura bajingan, yang bajingan pura-pura tulus. Serius. Kenapa yang tulus berpura-pura bajingan? Karena pengalaman dia disakitin. Pernah tulus tapi disia-siain kan jadi bajingan. Tuh. Tapi yang tulus dari pertama bertemu, nah, awas, itu topengnya itu di belakangnya itu ada bajingannya itu. Serius. Kadang-kadang cuma modus doang. Pesan buat teman-teman kamu jangan cerai-cerai lagi lah. Terlalu Fuck you! Tercatat berapa ya? nanti harus ada sensus ya. Sensus perjandaan. Iya. Ngeri. Bandingan mana? Perjandaan di. Ups. Ngeri. Ngeri. Dari jamur, jahe, rani ada. Jamur jangan bawah umur, jahe jangan heran. Rani ini ada. Banyak. What is that? Suka ketawa gitu kan, udah tahu dari pacarannya gak kerja, diterima jadi suami. Siapa tahu kalau udah nikah dia mau kerja gitu.
kan bodoh. Iya. Kalau udah nikah dengan cerai kenapa? Karena suaminya gak mau kerja. Kenapa diterima? Aduh, cewek. Kadang kalau ngomong kayak gini pasti cewek bakalan cari 1000 alasan untuk membantah omongan kita ini. Pasti. Karena dia ingin terlihat benar selalu. Cewek selalu benar. Kata siapa? Kenapa cewek selalu benar? Kenapa ada perceraian? Berarti dia salah memilih jodoh dong. Terus cewek pernah salah juga. Itu. Ini konten perceraian. Gak apa-apa. Ini misi kemanusiaan untuk menyadarkan para wanita. Jangan terus bercerai-cerai lah. Iya. Mau cari yang kayak gimana lagi sih? Sempurnakanlah suami, maka suami akan mensempurnakan istri. Nah, betul. Itu jarang sih ngomong. Susah. Saya pribadi jadi sekarang mau deketin cewek tuh gak percaya dan ragu-ragu. Karena begitu banyak pengalaman pahit ya. Pengalaman pahit dan banyak topeng. Karena tipu cewek. Benar. Awalnya manis karena lihat kita kerja ngomongnya manis. Kita udah cut kerja weh. Wah, langsung cari masalah buat pisah sama kita. Padahal harusnya support ya. Support. Bantu dengan doa. Laki-laki itu butuh dukungan, bukan butuh apa? Bukan butuh kadang hentakan gitu ya. Oh, Ini biar laki-laki kerja ini harus keras nih. keras terus body assessment gitu biar banyak laki-laki yang deketin terus nanti suami itu takut kehilangan kita karena banyak yang ngedeketin. Justru nanti malahan itu timbulnya aduh tapi ini ada laki-laki nih yang ngedeketin gitu ya punya pekerjaan tampan atau ya dibilang keren gitu ya. Udah aja mending cerai aja. Benerannya adik padahal itu yang ngedeketin belum tentu kan Belum tentu sebaik laki-lakinya. kadang dia berusaha nih ada yang trouble nih sama suaminya nah gue deketin nih gue sampai dia cerai udah dinikmatin ya udah ditinggal. Nah itu benar. Jadi laki-laki bukan laki-laki jadi gini, ada peribahasa dulu di aplikasi yang video pendek kita, hati-hati dengan janda suka bikin lupa jalan pulang. Sebenarnya laki-laki bukan lupa jalan pulang. Laki-laki itu tertarik sama janda bukan karena tergoda dan tergila-gila. Laki-laki cuma berpura-pura, cuma bersandiwara. Laki-laki hanya ingin mencicipi janda, tidak ingin memiliki. Ingat, adau. Udah deh. Serius. Janda bangga kan? Hati-hati sama janda. Suka bikin lupa jalan pulang. Janda semakin di depan. Padahal itu buaya sedang meninggikan janda. Nanti jatuhkan. Hati-hati jangan terlalu bangga lah. Buat para janda yang punya sekarang 100 janda terus dia sama bujang. Yang terlalu pede. Terus dulu niatnya mau apa? Kalau lebih pasti di saat ada bujang yang didekati kalian para janda Harus hati-hati. Bukannya senang tapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Oh ini bujang nih paling penting. Apa nih gitu kan? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Harus dipancing dulu. Itu apa itu ke arah yang agak-agak swing gitu Ya. jawabannya gimana gitu kan? Kadang laki-laki kalau dipancing itu ke arah yang itu ya seks ya. lah. Nah itu laki-laki langsung kan kalau yang niatnya ngedeketinnya karena ingin punya pasti kan otomatis tertarik ya Iya. dalam obrolan itu akhirnya masuk ke lingkungan obrolan itu. Tapi kalau yang benar-benar kita si cewek itu ke arah yang seks itu yang diobrolin laki itu akan menganggap kamu murahan banget sih gitu. Ya kan? Iya. Laki bilang kamu murahan banget sih. Kukira kamu itu janda bakalan jadi benar gitu ya setelah mencari laki-laki yang lain lagi. Kok malah gini gitu. Nah itu aja sih. Peribahasa diedanin. Iya. Buaya tuh lebih edan. Aduh. Ngerinya dengan kebanggaan itu kebanggaan yang mereka bangga-banggakan kalau janda. Apalagi kalau jalan sama omong ke mobil gitu. Kadang gue rasa apa nih ke sosmed biar mantan suami gue juga lihat kalau gue itu bisa jalan sama cowok aja gitu bermobil ya bermobil padahal
itu rata-rata sih ceweknya di mana-mana kan. Iya. Dia paling jadi yang berapa ya? Nah, logikanya kan kayak gini, kalau ada laki-laki yang punya istri terus deketin jana itu ingin memiliki laki-laki itu, logikanya kayak gini aja. Ibaratnya laki-laki itu udah milik jadi kamu, Pasti akan kecil lagi. nah itu kan Iya. contohnya kan Kamu- sama kamu juga kan jadi pelakor yang kedua. ya. Yang kedua pasti akan cari yang ketiga lagi Iya, dan setelah keempat. bosan berarti kan karena dia mendoja karena bosan sama yang tua ya. Iya. Dia cari yang muda, akhirnya kamu udah sedikit kendor. Servisnya nggak enak lah Ya. gitu. Akhirnya ya cari lagi yang servisnya lebih oke. Iya. Jadi laki-laki juga yang beruang nggak semuanya baik. Ada Ini sebetulnya bukan mendownkan para janda, tapi ini mengingatkan. untuk mengingatkan ya, memotivasi bahwa jangan bangga menjadi janda, tapi harus berhati-hati dengan zaman sekarang ya. Laki-laki yang deketin kita itu apa itu karena sesuatu yang negatif atau emang kejenjang serius gitu. Ya. Emang zaman sekarang bukan untuk menjatuhkan janda ya, cuma untuk menyadarkan. Menyadarkan. Kalau nggak keras kayak gini, kalian akan tetap di atas angin, gak bakal sadar, akan terus salah pilih nantinya. Serius, banyak. Ya ini mau obrolan laki-laki gitu, tempat kerja berikut kalau lagi nongkrong kayak gitu. Yang godanya aja banyak, otomatis sama kami. Nah, iya. Jadi jangan seperti batu kerikil lah, murahan gitu kan, yang bisa dipungut di mana aja. Jadilah batu berlian yang susah dicari. Jadi janda itu. Jangan baru aja cerai udah gandeng laki-laki lain. Kan kayak gitu kayak batu kerikil bisa dipungut di mana aja. Coba jadi janda yang kayak batu berlian, susah dicari dari akhlaknya. Ini susah dapat dan ini susah banget didapetinnya. Nah, itu jadi tantangan sebenarnya. Kayak gitu. Jadilah hingga yang disesali oleh mantan. Nah, itu. Aduh, gue nyesel nih nyariin mantan istri gue. Ternyata, waduh, dia sama yang kedua langgeng gitu. Nah, itu. Langgeng dalam keadaan apapun status suaminya, situasi suaminya itu dia tetap menghormati suami. Itu sih. Sebenarnya jadi suami mah tidak ingin bukan glowing, make up boleh. Tapi yang paling diinginkan suami itu dihormati dan dihargai. Itu. Kalau udah gak dihargai suami itu ya sekarang aja udah gak dihargai gitu kan. Suami itu pengen cari yang dihargai, ya pasti mencari yang menghargainya dia gitu kan. Dia udah kerja keras tapi gak dihargai juga, kenapa harus mempertahankan gitu kan. Ada loh sekarang laki-laki itu dengan wanita satu berbanding 4 bukan berbanding 3 lagi sekarang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Lihat di pinggir jalan yang jualan maaf ya dalam bidang seks, laki-laki apa cowok yang banyak? Laki-laki apa cowok? Cowok apa cewek yang banyak? Cewek kan? Laki nggak ada yang jualan di pinggir jalan kayak gitu buat seks, nggak ada. Kenapa? Karena kekurangan laki-laki di dunia ini. Benar, populasi sekarang kalau kita lihat di cek Google aja ya, populasi wanita sama pria sekarang lebih banyak wanita. Lebih banyak. Bahkan pekerja pun wanita ya. Yang dibutuhkan wanita. Laki-laki, makanya yang menyalahkan laki-laki juga kalau Sudah cari kerja. ini karena memang lowongannya juga, lapangan kerja juga kebanyakan wanita. Iya. Pernah saya komen seperti omongan barusan sama cewek yang so benar gitu kan. What is that? Jadi ngomongannya kayak apa tadi iya laki-laki. Cari laki-laki itu yang bekerja keras gini-gini, jangan istrinya yang disuruh kerja. Kata saya kayak gini. Nih, kalau mau ngomong kayak gitu ke manajemen, Oops. jangan pekerjakan wanita. Pekerjakan laki-laki. Laki-laki gak bakal ada laki-laki yang nganggur. Siapa bilang laki-laki gak bisa ngejahit? Itu. Kalau mau belajar ya bisa. Cewek bisa, masa laki-laki gak bisa Iya. ya? Kenapa sekarang laki-laki jarang kerja? Bukan malas, susah. Apalagi kepatok umur. Udah susah, bukan malas. Jadi jangan ada alasan lagi kayak gini, rumah tangga udah tahunan, laki-laki gak kerja beberapa bulan, wah laki-laki gua malas kerja, susah. Jangan sekarang, karena di pabrik juga 99,9% cewek. Harusnya istri sih support ya. Iya. Kayak gini, bicarakan secara baik-baik, misalkan si cowoknya nganggur, si ceweknya kan kerja, apa bisa gak jualan gitu, dari gaji
dari gaji aku gitu kan. Iya. Jadi kan keduanya bisa bekerja mencari uang gitu kan. Iya. Jadi saling Jangan karena laki-lakinya gak kerja, si ceweknya kan udah gue cerain, gue juga bisa kok jadi janda hidup sendiri, ini gue kerja cari uang sendiri, suami mana gitu. Jangan seperti itu, tapi bantulah suami, kan tujuan kerja itu membantu suami, bukan Iya. menjadi tulang. bukan untuk menjatuhkan suami kerja itu kan. Iya. Membantu suami kan. Nah betul. Ini udah kerja kalau kan menjatuhkan suami, Mau membuang. suami ya, dibuang suami. Kan edan gitu kan. Kata Sundanya mah laki-laki panjang. Yang lain enggak serius. Disakitin kayak gitu malah nantinya ya siapa tahu kan rezekinya berubah ya, Berubah. lebih drastis, sukses gitu ya. Iya. Nanti yang nyesel siapa? Terus Ini. kalau minta balikan, Malu. maaf nih ya, Ya. kalau laki-laki Sorry. udah spesifikasinya Tersakiti, iya, maaf. Tidak bisa menerima daur ulang sampah. apalagi dikasih rezeki yang banyak gitu kan, kesuksesan. Sorry nih ya, maaf nih ya. Selera gue bukan lo lagi kayaknya. Nah, itu. Kalau kita udah sukses, maaf, salah gue bukan lu kan sih. Hati-hati lu. Tapi kalau mau nemenin dari nol tuh, Hmm. ini cewek masa mau gue tinggalin, dia nemenin gue dia dari nol. Iya. Malah kita bangga kan Bangga. sama cewek seperti itu. Kita sukses pun malah dia ikut sukses kan. Pengalaman gitu. Dan pengalaman ini mah hasil eksperimen Iya. lingkungan gitu kan. Benar ya kan? Banyak yang kayak gitu. Ya mungkin salah satunya di sini saya yang belum pernah nikah, tapi saya juga sering sama yang udah nikah. Nah, Di situ saya ambil sisi realitanya ya, sisi realitanya memang seperti itu. yang faktanya seperti itu kan. Iya. Emang sekarang yang gini lah, mendekati wanita di media sosial paling banyak ketemu sama janda atau sama perawan. Dan ya, serius Sama janda. mau nyari perawan ya maaf ya. Kalau udah dicek ke dokter kayaknya Ngolong. dokter bilang udah perawan. Iya. Ya minimal statusnya belum nikah lah. Belum nikah. Kalau ya zaman sekarang sih emang jarang kalau yang perawan asli kan. Tapi kan minimal tidak mempunyai status pernah menikah gitu kan. Yang kita deketin itu ya. Ya, Gitu. Dan itu doang sih. banyak sih yang saya temuin juga di sosmed itu kebanyakan janda. Janda, serius. Bukan istri orang atau gadis, kok janda gitu ya? Janda banyak. Berteman ini bekerja PT ini status bercerai, status janda. Waduh. Banyak banget itu yang tercantum. Belum lagi yang bodong. Mungkin obrolannya seperti ini aja dulu buat para janda. Udah pagi, kita istirahat dulu. Besok pagi-pagi kita podcast lagi. Sambil ngopi lagi ya. Oke, Thank you. guys.